Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni Rahim, ST, MSI, selaku dosen mata kuliah Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan ini, saya Dwi Aryani dengan NIM L021 201050 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai metode rehabilitasi terumbu karang. Baiklah, langsung saja. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem perairan yang khas. Terdapat di daerah tropis yang memiliki produktivitas dan keanekaragaman biota yang tinggi. Keanekaragaman terumbu karang di Indonesia tergolong tinggi, sekitar 450 spesies dan 70-80 genera karang. Terumbu karang juga merupakan bioekologi esensial dan merupakan sistem penyangga kehidupan yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia dan sebagai sumber perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat dari terumbu karang. Secara ekologi, di mana terumbu karang dapat dijadikan sebagai tempat berkembang biak, tempat mencari makan, dan sebagai tempat daerah asuhan bagi biota laut yang berasosiasi. Adapun secara ekonomi, terumbu karang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir, di mana sebagai tempat memancing dan dijadikan sebagai objek untuk wisata bahari. Adapun rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya untuk mengembalikan peran ekosistem terumbu karang sebagai penyangga kehidupan biota laut. Program rehabilitasi terumbu karang ini dapat dijadikan sebagai media pemberdayaan masyarakat pesisir melalui perlibatan masyarakat dalam melakukan pembudidayaan karang yang akan digunakan untuk melakukan rehabilitasi serta membangun bentuk ekonomi baru berbasis sumber daya karang karena terumbu karang dibuka secara nasional. Adapun beberapa metode rehabilitasi terumbu karang yang pertama, metode transplantasi karang, yang kedua, metode karang buatan, yang ketiga, metode akresi mineral atau biorock, yang keempat, metode rangka spider, yang kelima, metode paku substrat alami, dan yang terakhir yaitu metode propagasi. Yang pertama yaitu metode transplantasi karang, di mana terbagi menjadi beberapa metode, yaitu metode patok, metode jaring dan substrat, metode jaring dan rangka, dan metode jaring rangka dan substrat. Yang pertama, metode patok. Metode patok merupakan metode transplantasi dengan menggunakan patok kayu, tahan air, atau besi yang dicat anti karat, kemudian ditancapkan di dasar perairan. Selanjutnya, metode jaring. Metode jaring merupakan metode transplantasi dengan menggunakan jaring atau tali ris yang berukuran sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, metode jaring dan substrat, di mana metode ini merupakan metode yang menggunakan jaring yang dilengkapi dengan substrat terbuat dari semen, keramik, atau gerabah dengan ukuran 10 x 10 cm. Selanjutnya, metode jaring dan rangka. Metode jaring dan rangka ini merupakan metode transplantasi dengan menggunakan rangka besi anti karat berukuran 100 x 80 cm. Dengan ujung-ujungnya terdapat kaki masing-masing sepanjang 10 cm. Pada bagian atas ditutupi oleh jaring. Selanjutnya yaitu jaring, rangka, dan substrat. Metode jaring, rangka, dan substrat ini merupakan metode transplantasi berupa perpaduan antara metode jaring dengan substrat.
di mana diameter substrat lebih kurang 10 cm dengan tebal 2 cm dan panjang patok 5-10 cm. Adapun tujuan transplantasi karang yang pertama itu untuk pemulihan kembali terumbu karang yang telah rusak. Yang kedua, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan status terumbu karang. Yang ketiga, untuk pemanfaatan terumbu karang secara alami, secara lestari. Selanjutnya, untuk perluasan terumbu karang dan untuk tujuan pariwisata, perikanan, dan penelitian. Adapun beberapa contoh gambar transplantasi karang di bawah ini. Selanjutnya yaitu metode terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan merupakan habitat bagi ikan karang serta invertebrata laut lainnya. Demikian pula dengan terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan mampu menyediakan tempat bagi karang berkoloni dan berbagai jenis organisme laut. Contohnya reef ball dan biorestek, di mana reef ball atau bola-bola karang merupakan struktur berbentuk bola yang umum digunakan untuk membangun struktur karang buatan. Bola karang ini memiliki rongga-rongga yang cukup besar, sehingga ikan dan organisme lainnya dapat tinggal di struktur ini. Selain itu, pH pada bola karang yang spesifik memungkinkan kolonisasi karang-karang dan pertumbuhan organisme bentik dapat berjalan dengan cepat. Selain bentuk bola-bola, struktur terumbu karang buatan ini dapat berupa kubah dan piramida. Selanjutnya, biorestek, di mana teknologi biorestek ini merupakan salah satu jenis artificial reef atau terumbu buatan alami yang mulai dikembangkan sejak tahun 2008 oleh Balai Riset dan Observasi Kelautan. Biorestek ini adalah teknik perbanyakan karang dengan media tumbuh berupa batok kelapa, yaitu dengan menggunakan substrat alami dari tempurung kelapa sebagai tempat menempel hewan atau karang baru. Selanjutnya, adapun peranan terumbu buatan dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang, di mana mampu menstabilkan dan mengembalikan komplisitas area yang dipenuhi patahan karang. Yang kedua, mampu mendukung kegiatan wisata atau pendidikan dan penyadaran masyarakat yang membutuhkan akses yang mudah dan aman ke terumbu karang. Dan yang terakhir, mengurangi tekanan pada terumbu karang alami akibat kegiatan menyelam di kawasan yang padat pengunjung. Ini beberapa contoh terumbu buatan, di mana terdapat terumbu buatan di Florida dan terumbu buatan di Jepang. Selanjutnya yaitu metode akresi mineral atau biorok. Dapat dilihat gambar di samping, ini merupakan contoh dari metode akresi mineral, di mana metode ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk merehabilitasi terumbu karang. Biorok adalah teknik terumbu karang buatan melalui proses akresi mineral dengan menggunakan struktur kerangka kokoh yang dialiri oleh arus listrik bertegangan rendah. Teknologi ini memanfaatkan proses elektrolisis dengan adanya anoda dan katoda sehingga menyebabkan mineral terlarut dalam air laut untuk membentuk endapan padatan mineral yang menempel pada struktur kerangka. Selanjutnya yaitu metode rangka spider. Metode spider web atau biasa disebut dengan metode jaring laba-laba. Metode ini berbentuk menyerupai jaring laba-laba yang merupakan metode rehabilitasi terumbu karang yang diadopsi dari rehabilitasi karang di Indonesia yang dilakukan oleh Williams dan kawan-kawan. Metode ini digunakan untuk mengatasi kerusakan terumbu karang dengan area yang luas akibat adanya penggunaan bom untuk menangkap ikan yang menghancurkan struktur terumbu karang. Ini gambar dari
metode rangka spider web. Adapun kelebihan metode spider web ini yaitu struktur dari rangka yang dibuat merupakan material yang murah untuk merehabilitasi terumbu karang yang rusak parah. Selanjutnya, rangka ini memberikan alur air sehingga tidak mudah terhembas oleh gelombang. Selanjutnya, rangkanya berfungsi menjebak pecahan karang dan berfungsi menstabilkan substrat secara efektif dan untuk mendukung rekrutmen, pertumbuhan, dan keanekaragaman karang yang tinggi. Selanjutnya itu metode paku substrat alami. Metode ini dibentuk untuk mencari substrat alami karang mati yang cocok dijadikan sebagai media pelekatan karang transplant. Pencarian substrat alami ini dilakukan pada titik-titik terumbu karang yang banyak mengalami kematian karena bleaching. Substrat yang baik berupa karang masif yang telah mati sebagai media pelekatan. Pada setiap bongkahan karang mati dipasangkan paku beton dengan panjang 10 cm sebagai media pelekatan karang dengan menggunakan kabel tis. Jarak penanaman paku sekitar 20 cm. Gambar ini merupakan teknik rehabilitasi dengan menggunakan paku pada substrat alami. Yang terakhir yaitu metode propagasi, di mana ekosistem terumbu karang yang rusak perlu direhabilitasi dengan berbagai metode yang dikembangkan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk merehabilitasi terumbu karang ini adalah metode propagasi. Aplikasi teknik propagasi ini dilakukan dalam bentuk demplot. Dalam kegiatan demplot, propagasi digunakan metode rak besi dan substrat karena lebih kokoh dan kuat serta bernilai ekonomis. Rak ini dibuat dari bahan besi batangan yang kemudian dibentuk menyerupai rangka meja dengan panjang 100 cm dan lebar 100 cm. Ini contoh dari metode propagasi, di mana rak besi untuk tempat meletakkan substrat, proses pengikatan substrat pada rak, proses pengambilan fragmen, dan proses penempatan rak transplantasi. Ini merupakan beberapa sumber yang telah saya ambil mengenai metode rehabilitasi terumbu karang. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.